البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin, ikhwan, pembahasan penting berhubungan dengan makna hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Di mana seorang hamba ketika berbuat kemaksiatan, maka dalam kondisi itu tercabut keimanan dia terhadap perkara yang dia bermaksiat kepada Allah dengannya. Tercabut keimanan, misalnya pezina ketika berzina, tercabut keimanan dia terhadap keharaman zina. Tertutupi hal tersebut dikarenakan syahwat dan godaan syaitan. Dari sini kita ketahui bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bukan penetapan bahwasanya seorang yang terjatuh dalam zina dihukumi kafir. Dan dalam hadis yang lain ditegaskan, fa idza taba u'ida ilaih, apabila dia bertobat maka dikembalikan lagi kepadanya keimanan tersebut. Baik. Jadi iman tertutupi ketika berbuat maksiat karena ada ghaflah, ada kelalaian. Naam. Dan juga tertutupi pembenaran terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diistilahkan apa? Fi qalbihi ghisyawah. Pada hatinya ada tutupan. Nah, kondisi seperti ini hatinya tertutup. Tapi tidak sampai tingkatan kekafiran. Cuman kalau terus menerus demikian tidak bertobat pada Allah, khawatir terjatuh dalam kekufuran, sebagaimana dikatakan para ulama, al-kabair baridul kufri, bahwasanya dosa-dosa besar itu barid, yaitu pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa idza kana an-niza'u fi hadhihi al-mas'alati baina ahli sunnati niza'an lafdhiyan fala mahdhura fihi siwa ma yahsulu min udwani ihda at-ta'ifataini 'ala al-ukhra wal iftiraqi bisababi dzalik. Dan apabila perselisihan dalam masalah ini di antara ahli sunnah hanyalah sekedar perselisihan dari sisi lafaz, maka tidak ada bahaya padanya. Cuma ikhwanifillah, telah kita lewati bahwasanya perselisihan ini bukan perselisihan di dalam tubuh ahli sunnah, bahkan perselisihan antara murji'ah dengan ahli sunnah. Sehingga khilaf yang ada, khilaf yang memiliki dampak dan konsekuensi yang banyak dalam penetapan hukum. Jadi kalimat ini tidak benar sebagaimana telah kita kritisi di awal-awal pembahasan perkataan Tahawi ini. Siwa ma yahsulu min udwani ihda ta'ifataini 'ala al-ukhra wal iftiraqi bisababi dzalik. Tidak ada bahaya selain apa yang terjadi berupa
perbuatan zalim dari salah satu kelompok yang berselisih tadi terhadap kelompok yang lain dan perpecahan dengan sebab itu. Dan itu cukup sebagai bahaya pada setiap khilaf, adanya iftiraq, adanya perpecahan. Wa an yasira dzalika dzari'atun ila bid'ai ahli al-kalamil madmumi min ahli al-irja'i wa nahwihim. Dan juga di antara dampak niza ini adalah apa? Menjadikan hal tersebut sebagai dzari'ah, yaitu suatu celah yang akan mengantarkan kepada kebid'ahan-kebid'ahan ahli kalam yang tercela dan ahli irja serta semisal mereka. Dan ini sangat jelas. Bahkan memang itu dimunculkan oleh orang-orang Murji'ah, cuman Murji'ah yang paling ringan dibandingkan Murji'ah yang lain. Wa ila dhuhuril fisqi wal ma'asi, juga di antara dampaknya adalah apa? Akan membuat celah nampaknya kefasikan dan kemaksiatan. Bi an yaqula ana mu'minun muslimun haqqan kamilal imani wal islami waliyun min awliyaillah fala yubali bima yakunu minhu minal ma'asi. Dengan mengatakan dia ini, ya, aku ini seorang mukmin muslim yang sebenarnya, sempurna keimanannya dan sempurna keislamannya, wali di antara wali-wali Allah. Berarti jadikan mubtada khabar. Ana mu'minun muslimun haqqan kamilul imani wal islami waliyun min awliyaillah. Nah, mengatakan demikian tapi apa? Kemudian dia tidak peduli dengan apa yang terjadi darinya berupa kemaksiatan. Dan ini diantara dampak paling jelas pada setiap pemahaman irja. Setiap pemahaman Murji'ah ikhwan memiliki dampak ini, yaitu terbukanya celah yang sangat lebar bagi perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kefasikan. Kenapa? Karena di sisi mereka perbuatan kefasikan tidak berdampak pada keimanan, tetap imannya sempurna. Makanya sangat berbahaya pemahaman Murji'ah yang pada zaman ini, pemahaman ini ikhwan banyak tersebar dalam keadaan tidak disadari oleh kaum muslimin. Wa bihadzal ma'na qalatil murji'ah la yadurru ma'al imani dzanbun liman 'amilah wa hadza batilun qat'a. Dan dengan makna ini orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya tidak bermadarat suatu dosa bersama dengan adanya keimanan bagi orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi selama ada keimanan, dia melakukan dosa tidak bermadarat. Ini pemahaman siapa? Humam? Pemahaman Murji'ah. Dan ini sangat berbahaya. Wa hadza batilun qat'a. Ini sesuatu yang sangat batil dan jelas kebatilannya. Nah, kalau kita perhatikan perkataan muallif ini, ikhwan, perkataan Imam Ibn Abil Izz maksudnya, maka akan kita ketahui dengan jelas bahwasanya khilafnya berarti sekedar lafzi atau hakiki. Khilafnya hakiki. Kenapa? Karena memiliki dampak seperti itu, memiliki dampak. Kalau dikatakan fala mahdhura fihi, tidak ada dampak buruk, tidak ada sesuatu yang berbahaya kecuali perkara-perkara yang disebutkan ini cukup untuk dikatakan sebagai suatu apa? Bahaya yang fatal. Nah, oleh karena itulah sangat mengherankan kalau kemudian khilaf antara Murji'atul fuqaha dengan ahli sunnah dibawa kepada khilaf lafzi suri saja, tapi khilaf maknawi hakiki. Ini harus dipahami dengan baik. Fal Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu nadhara ila haqiqatil imani lughatan ma'adillatin min kalamis syari'. Wa baqiyatul a'immati rahimahumullah nadharu ila haqiqatihi fi 'urfis syari'.
fa inna syari'a dhamma ila tasdiqi awsafan wa syara'ita kama fis salati was shaumi wal haji wa nahwi dzalik. Kemudian Ibn Abil Is ingin mengarahkan sebagai pembelaan kepada Abu Hanifah. Adapun Imam Abu Hanifah belum mengartikan iman hanya sekedar cukup dua unsur saja, yaitu keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan lisan. Karena apa? Karena beliau melihat kepada hakikat iman itu secara bahasa bersamaan dengan dalil-dalil dari apa? Perkataan syari', yaitu perkataan zat yang membuat syariat. Sedangkan para a'immah yang lain rahimahumullah, mereka memperhatikan kepada hakikat keimanan itu dalam apa? Dalam urfus syari', yaitu dalam kebiasaan yang diinginkan oleh zat yang membuat syariat. Bahwasanya iman ya dituntut beramal. Kenapa? Karena syari' yang membuat syariat ini menggabungkan kepada pembenaran yang ada pada diri seorang sifat-sifat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana dikatakan membenarkan kalau tidak diwujudkan dengan ucapan lisan dan tidak diwujudkan dengan amalan anggota badan. Kemudian beliau contohkan sebagaimana dalam salat. Salat punya sifat dan syarat-syarat, puasa, haji dan yang semisalnya. Cuman kalam ini juga tidak bisa diterima karena hakikatnya masih apa? Alasan-alasan untuk membawa bahwasanya khilaf itu sekedar lafzi. Khilafnya tetap khilaf maknawi. Jadi kita katakan Abu Hanifah tergelincir dalam masalah ini dan diselisih oleh para a'immah yang lain. Bahkan beliau dikecam dengan keras di zamannya oleh para ulama hadis. Qala fa min adillatil ashab li Abi Hanifah rahimahullah anna al-imana fil lughati ibaratun anit tasdiq. Qala ta'ala mukhbiran an ikhwati Yusuf wa ma anta bimu'minin lana ay bimusaddiqin lana. Wa minhum man idda'a ijma' ahli lughah ala dzalik. Kemudian di antara dalil para pengikut Abu Hanifah rahimahullah bahwasanya iman itu di dalam bahasa adalah ibarat dari apa? Tasdik, ibarat dari pembenaran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengkhabarkan tentang perkataan saudara-saudara Yusuf. Wa ma anta bimu'minin lana. Dan engkau tidaklah beriman kepada kami. Maksudnya tidaklah membenarkan kami. Tidak membenarkan apa? Khabar yang disampaikan oleh saudara Yusuf tadi. Ini menurut beliau dan pengikutnya dari si bahasa. Dan di antara mereka ada yang mengklaim ijma' ahli lughah atas hal tersebut. Dan yang rajih dalam masalah ini tidak ada ijma' padanya. Bahkan pemaknaan bahwasanya iman secara bahasa itu tasdik itu telah dikritisi dengan kritikan yang sangat kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahwasanya pemaknaan iman dengan tasdik tidaklah benar. Bahkan yang kuat tentang makna iman secara bahasa adalah apa? Al-iqrar. Al-iqrar. Al-iqrar an tasdiqin bihi, yaitu pengikraran tentang suatu pembenaran. Dengan alasan yang banyak, ikhwan. Kenapa? Karena iman iman itu muta'addinya dengan huruf ba, amana bihi. Sebagaimana ikrar, aqarra bihi. Tapi tidak bisa digunakan ini pada apa? Tasdik. Tasdik fi'ilnya apa? Saddaqa, saddaqahu tasdiqan. Tidak butuh huruf jar, Pak. Ini dari sisi istiqaq saja sudah berbeda. Makanya apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam itu pendapat yang memang apa? Memang
sangat kuat akhwan, bahwasanya makna iman secara bahasa al-iqrar an tasdiqin bihi. Taib. Walaupun sebagian mengutip adanya ijma' seperti Ibnul Mangdur misalnya. Nah, wattafaqa ahlul ilmi wal lughawiyyin wa ghairihim annal imana ma'nahu tasdiq. Nah, ini tidak disetujui. Karena dia dari kalangan mutaakhirin. Baik. Qala thumma hadzal ma'na al-lughawi wa huwa tasdiqu bil qalbi huwa al-wajibu 'ala al-'abdi haqqan lillah wa huwa an yusaddiqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fima jaa'a bihi min 'indillah. Kemudian makna secara bahasa ini yaitu pembenaran dengan hati. Itu adalah perkara yang wajib atas hamba yang merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah kita membenarkan dengan hatinya, dengan hati kita. Yaitu membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara yang beliau datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman saddaqa ar-rasula fima jaa'a bihi min 'indillah fahuwa mu'minun fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Sehingga siapa saja yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara yang beliau datang dengannya dari sisi Allah, maka dia adalah seorang mukmin, dihukumi mukmin antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama sudah ada pembenaran dengan hati ini di sisi Abi Hanifah dan pengikutnya kawan sudah mukmin. Kemudian pengikraran bagaimana? Wal iqrar syartu ijza'i ahkamil Islam fid dunya. Sedangkan ikrar yaitu pengikraran tentang keimanan itu dengan mengucapkan la ilaha illallah ini hanyalah syarat untuk diberlakukan padanya hukum-hukum Islam di dunia. Ini benar atau salah seperti ini penjelasannya? Kira-kira benar atau salah? Ini sesuatu yang keliru ya kawan. Bahkan tidak akan dikatakan mukmin kalau dia tidak mau mengikrarkan. Karena apa? Keimanan yang benar tidaklah akan menghalangi dia untuk mulutnya mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan Syekhul Islam mengatakan adanya ijma' seorang yang mampu lisannya berucap bukan orang yang bisu dan tidak dalam kondisi terpaksa kok kemudian tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak diterima keislamannya, tidak dikatakan muslim. Walaupun mengaku hatinya beriman, ini tidak dikatakan mukmin. Kenapa? Karena keengganan dia untuk mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid ini menunjukkan keimanan yang diklaimnya itu tidak benar. Hadza ala ahadil qaulain kama taqaddam, dan ini di atas salah satu pendapat sebagaimana telah lewat, dan ini pendapat siapa? Maturidiyah. Pendapat Maturidiyah yang cukup keyakinan saja. Kalau kita lewati dulu di awal, Maturidiyah meyakini cukup keyakinan di hati yang sangat dekat. Keyakinan mereka tentang masalah iman dengan dengan pendapat siapa? Murji'atul Jahmiyah. Cuman Jahmiyah mengatakan dengan ungkapan sekedar ma'rifat, sekedar mengakui saja, mengenal saja. Yang penting mengenal. Ini Jahmiyah. Kalau Maturidiyah yang penting meyakini dengan hati. Kalau sudah meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati, ini sudah cukup. Kemudian ungkapan dengan lisan itu hanya syarat untuk bisa dihukumi muslim di dunia. Adapun antara dia dengan Allah sebenarnya sudah dikatakan muslim. Paham? Paham bedanya ini? Wali'annahu diddul kufri, dikarenakan pembenaran itu adalah pahlawan dari kekufuran. Wa huwa takdzibu wal juhud, yang hakikat kekufuran adalah pendustaan dan juhud, pengingkaran. Baik.
Nah, ini alasan mereka mengatakan bahwasanya iman itu tasdik, kawan. Nah, dan ini sangat dekat pendapatnya dengan pendapat Jahmiyah dan bukan termasuk pendapat ahli sunnah dalam masalah ini. Maka hati-hati untuk paragraf ini. Wa huma yakunani bil qalbi fakadza ma yudadduha. Dan keduanya, kawan, yaitu tasdik maupun takdzib itu ada di dalam hati. Demikian pula wa huma yakunani bil qalbi fakadza ma yudadduhuma. Keduanya berada di dalam hati, takdzib dan juhud. Demikian pula yang menjadi lawannya yaitu tasdik. Dan iman yang diartikan dengan tasdik saja ini sekali lagi bukan pengertian di sisi ahli sunnati wal jamaah. Bisa merujuk pada maqalatul Islamiyyin yang dikarang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Menyatakan bahwasanya al-qaul bi annal kufra wal iman la yakunani illa bil qalbi huwa qaulul Jahmiyah wa laysa huwa qaulu ahli sunnah. Dan di antara yang membantah apa yang diungkapkan dalam paragraf ini, ikhwan, firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Perhatikan ini. Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, mereka diungkapkan dalam ayat ini wastaiqanatha anfusuhum, ya kan? Hatinya mengakui kebenaran Musa. Hatinya mengakui kebenaran Musa. Tapi jahadu biha, mulutnya tidak mau mengimani, mulutnya mengingkari. Kalau seandainya iman itu hanya sekedar yang ada di dalam hati, keyakinan di dalam hati, maka tentunya Fir'aun sudah dihukumi muslim, mukmin. Tidak perlu Musa repot-repot memerintahkan atau mendakwai dia untuk beriman. Taib. Nah ini. Taib. Jadi mereka sebenarnya hatinya mengakui, cuman mulutnya tidak mau. Mulutnya mengingkari, sehingga tetap dikatakan kafir. Wa qawluhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman yadullu ala anna al-qalba huwa mawdi'ul imani lal lisan. Wa li'annahu law kana murakkiban wa li'annahu law kana murakkaban min qawlin wa amalin lazala kulluhu bizawali juz'ih. Wa li'anna al-amal qad utifa 'ala al-iman wal 'atfu yaqtadil mughayarah. Dan ayat, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan hatinya yakin dengan keimanannya. Hatinya tetap tenang dengan keimanannya, tidak goyah. Ini menunjukkan bahwasanya hati merupakan tempat keimanan, bukan lisan. Seandainya saja iman itu tersusun dari perkataan dan amalan, tentunya akan hilang secara keseluruhan dengan hilangnya sebagian. Dan dikarenakan amal itu telah diatofkan kepada keimanan, dan pengatofan dalam bahasa Arab berkonsekuensi perbedaan, menunjukkan antara iman dan amal berbeda. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Fi mawadhi' minal Qur'an, pada tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Ini alasan kalangan Abu Hanifah. Dan akan datang taib penjelasan tentang ini dan bantahannya, kawan, terhadap kalimat-kalimat tersebut. Wa qad i'turida ala istidlalihim bi anna al-imana fil lughati ibaratun an at-tasdiq birman at-taraduh baina at-tasdiq wal iman. Wa hab anna al-amra yasihhu fi mawdhi'in. Falima qultum innahu yujibu at-taradufa mutlaqan. Wa kadzalika u'tarida ala da'wat taraduf bainal Islam wal iman.
Wa mimma yadullu ala adami taraduf annahu yuqalu lil mukhbiri idza saddaqa saddaqahu wa la yuqal amanahu wa la amana bihi bal yuqal amana lahu kama qala ta'ala fa amana lahu Lut fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Naam. Wa qala ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Fa farraqa bainal muta'addi bil ba' wal mu'ta'addi bil lam. Fal awwal yuqalu lil mukhbari bihi wa tsani lil mukhbir. Ini perlu apa? Perlu konsentrasi, perhatikan. Dan dikritisi ya kawan atas pendalilan mereka bahwasanya iman dalam bahasa itu hanya ungkapan atau ibarat dari pembenaran. Dikritisi ungkapan ini dengan apa? Dengan tidak adanya taraduf antara tasdik dan iman. Biman taraduf yaitu apa? Ketidakmungkinan taraduf yaitu kesinoniman antara tasdik dan iman. Maksudnya apa? Tasdik dan iman itu tidak bersinonim. Maka tidak bisa dikatakan iman itu tasdik. Ini kritikannya. Taib taruhlah bahwasanya perkaranya memang benar pada sebagian tempat. Terus kenapa kalian katakan bahwasanya harus adanya taraduf secara mutlak? Ini bantahan Abu Hanifah dan teman-temannya. Demikian pula dikritisi atas klaim taraduf antara Islam dan iman. Adapun ini telah kita lewati bahwasanya antara Islam dan iman pembahasannya bukan makna taraduf, bukan makna sinonim, tapi apa? Pada pembahasan kata yang apabila disebutkan bersamaan maknanya berbeda, tapi ketika disebutkan sendirian maknanya sama. Di antara hal yang menunjukkan tidak adanya kesinoniman antara iman dan tasdik yaitu yuqalu lil mukhbir idza saddaqah. Dikatakan kepada mukhbir yaitu yang memberi kabar. Apabila dia membenarkan maka saddaqahu. Taib saddaqahu. Yaitu maksudnya apa? Kita misalnya A dan B. A dan B. A memberi kabar kepada B. Kemudian B membenarkan kabar tersebut. Maka kita katakan bahwasanya B apa? Saddaqahu. Ai saddaqa A. Paham? Baik, misalnya Muhammad dan Amr. Muhammad memberikan kabar kepada Amr. Saddaqa Amrun Muhammadan. Paham? Membenarkan yang memberi kabar. Ini saddaqah. Langsung dengan apa? Dengan wazan fa'ala dan digandakan dengan maf'ulun bih. Wala yuqal, tidak dikatakan dalam kondisi ini amanah. Wala amana bih. Secara bahasa tidak dikatakan amanahu, tidak dikatakan amana bihi. Bal yuqal, bahkan dikatakan amana lahu. Amana lahu. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah pembenaran kepada yang membawa kabar. Makanya kama qala ta'ala dalam ayat Allah katakan fa amana lahu Lut. Hak kembali ke siapa? Fa amana lahu Lut. Pada surat Al-Ankabut. Membenarkan siapa ini? Lahu, hak kembali ke siapa? Siapa Talha? Pada fa'amana lahu Lut. Hak kembali ke siapa? Yang beriman kepada Lut. Taib, itu maknanya. Jadi lahu ay li Ibrahim. Berarti maknanya fa'amana li Ibrahim Lut, yaitu membenarkan Ibrahim, yaitu membenarkan kenabian Ibrahim Nabiullah Lut. Paham? Ini kalau yang dibenarkan adalah orangnya.
maka didatangkan dengan huruf jar lam. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih. Tidaklah mempercayai Musa kecuali anak keturunan dari kaumnya. Berarti apa? Sudah generasi kedua, kan? Subhanallah. Jadi dakwah pada Nabi Musa ini, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih. Mungkin kaum yang pertama ini tidak pada beriman dari Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi dzurriyyah mereka, keturunan mereka, dari kaumnya mereka beriman. Mempercayai Musa. Wa qala ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Beriman kepada Allah, yu'minu billah. Maksudnya apa? Beriman terhadap semua khabar-khabar dari Allah. Wa yu'minu lil mu'minin, dan apa? Mempercayai kaum mukminin. Maka dibedakan di sini yu'minu billah dan yu'minu lil mu'minin. Fa farraqa bainal muta'addi bil ba' wal muta'addi bil lam. Maka Allah bedakan di sini antara muta'addi atau tempat kalian apa? Mu'adda. Bisa mu'adda bil ba' wal mu'adda bil lam, yang dimuta'addikan dengan ba' dan yang dimuta'addikan dengan lam. Fal awal yuqalu lil mukhbari bihi. Adapun yang awal untuk mukhbar bihi. Awal itu apa di sini? Yaitu yang muta'addi dengan ba', itu digunakan untuk meyakini, membenarkan yang dikabarkan, perkara yang dikabarkan. Berarti yu'minu billah maksudnya apa? Beriman dengan semua apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sedangkan untuk mukhbir, beriman kepada yang memberi kabar, maksudnya mempercayainya, itu dengan lam. Dengan lam. Taib, fa amana lahu Lut misalnya. Taib. Wala yaridu kaunuhu yajuzu an yuqal ma anta bimusaddiqin lana li'anna dukhulal lam li taqwiyatil amil. Ma anta bimusaddiqin lana, dan tidak muncul di sini iskal berhubungan dengan apa? Bolehnya untuk diungkapkan ma anta bimusaddiqin lana. Kenapa? Dikarenakan lam di sini masuk untuk menguatkan amilnya. Kama idza taqaddamal ma'mul aw kana al-amilu isma fa'ilin aw masdaran ala ma 'urifa fi mawdi'ih. Ini pembahasan lughawi yang merupakan apa? Merupakan alat sangat penting dalam memahami hal-hal seperti ini, akhwan. Bedanya apa? Lam dengan ba saja panjang lebar. Apalagi kalau antum membaca beberapa tempat di fatwa Syekhul Islam, banyak beliau bahas ini. Kenapa? Karena beliau sedang apa? Sedang mengkritisi pendapat jumhur ahli lughah. Sehingga beliau jabarkan dengan panjang lebar, dan ini menunjukkan kuatnya beliau, akhwan, dalam memahami suatu perkara dan juga kuatnya dalam meyakini suatu kebenaran. Ingin mendobrak apa-apa yang beliau pahami sebagai suatu kekeliruan. Baik. Dan intinya di sini, baik, ada perbedaan antara tasdik dan iman. Oleh karena itulah yang lebih tepatnya untuk memaknakan iman secara bahasa adalah iqrar. Al-iqrar an tasdiqin bihi. Itu pengertian secara lughah yang paling bagus. Itu yang dipegang. Jangan sampai bingung dengan apa yang disebutkan di sini. Dan yang ingin merujuk pembahasan panjang bisa melihat fatwa jilid yang ke-7 halaman 390 sampai selesai pembahasan. Juga diulangi lagi di halaman 529 sampai akhir pembahasan. Berlembar-lembar itu. Baik.
Barakallahu fikum. Naktai bihada subhanakallah.